Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpah rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua. Salam dan selawat pada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersama saya Rado Yendra dalam mewakili Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika yang mempunyai program, yang mempunyai tujuan dalam membantu, dalam memberikan masukan, dalam memberikan wawasan kepada anak-anak kita dalam belajar memahami matematika. Nah, pada kali ini, pada pertemuan ini, kita tahu bahwa COVID-19 telah memberikan suatu efek negatif kepada sistem pendidikan kita. Kita dituntut belajar dari rumah, namun sangat minim fasilitas yang dapat digunakan untuk mencerdaskan, memberikan bahan ajar kepada anak-anak kita. Untuk itu, Rumah Singgah dan Rumah Sakit Matematika bersama dengan Lembaga Rado Research Center memberikan suatu program yang paling tidak dapat menyumbangkan, dapat memberikan warna pendidikan atau bahan ajar yang dapat dinikmati secara gratis melalui dunia maya. Kita ketahui bahwa anak-anak, terutama anak-anak SD, anak-anak kelas 1, anak-anak PAUD, diberikan pembelajaran matematika yang memang kadang-kadang menurut sebagian orang tua bahwa untuk secara individu, secara mandiri mengajar anak-anak di rumah merupakan suatu hal yang sangat berat. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita akan coba memberikan wacana kepada orang tua, memberikan masukan, memberikan gambaran tentang bagaimana menyelesaikan operasi matematika, terutama operasi pembagian. Kita tahu bahwa operasi matematika yang dikenal oleh anak-anak SD tingkatan 1, anak PAUD, itu hanya berkisar antara tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk 3 operasi sebelumnya, seperti tambah, kurang, kali, merupakan operasi yang dapat diberikan oleh orang tua dengan menggunakan panduan-panduan yang ada, baik melalui buku textbook, melalui dan melalui tambahan-tambahan yang diperoleh melalui dunia maya. Nah, untuk proses-proses operasi penjumlahan misalnya, begitu banyak proses-proses operasi penjumlahan yang dapat dijumpai di dunia maya. Di antaranya adalah menggunakan berbagai teknik seperti teknik menjumlahkan sifatnya buah-buahan atau objek-objek tertentu, atau menggunakan metode jari, atau menggunakan cerita yang diterjemahkan dengan menggunakan gambar-gambar yang sesuai dengan cerita-cerita soal yang ada. Maka operasi penjumlahan merupakan hal yang dapat dilakukan dengan baik oleh orang tua di rumah dalam memberikan pengetahuan anak-anaknya tentang operasi penjumlahan. Kita lihat banyak di dunia maya. Saya searching di Google, saya mendapatkan beberapa teknik yang baik. Teknik yang mudah dipahami, dan tentu saja teknik ini menarik untuk
memberikan pengetahuan kepada anak sehingga anak dapat menerima dengan baik tentang operasi pemulahan. Begitu juga dengan operasi pengurangan. Orang tua juga tidak akan kewalahan dalam memberikan operasi pengurangan. Seperti 6 dikurang 3, ada 6 ekor ayam ditutup 3, nah, seperti itu. Atau dengan menggunakan teknik menyilang objek yang dikurangkan, 5 kurang 2, seperti yang di gambar berikut. Ada 5 ekor ayam, dikurang 2, disilang 2, dan hasilnya 3. Atau maupun menggunakan alat ukur sempoa. Nah, pengurangan juga banyak bahan di dunia maya kita jumpai. Artinya bahwa jika dilakukan pun pembelajaran dengan sistem daring atau pembelajaran dari rumah, operasi pengurangan tidak rumit untuk dilakukan. Semua orang tua yakin saya memiliki kemampuan, memiliki pemahaman yang baik, tidak hanya memahami teori, juga memberikan cara penjelasan yang baik kepada anak. Dan orang tua sanggup. Begitu juga dengan operasi perkalian. Operasi perkalian juga merupakan hal yang sangat mungkin dilakukan. Banyak berkembang metode-metode perkalian. Ada menggunakan tabel, menggunakan sistem ingatan, menghafal. Ada merupakan penggabungan dengan konsep penjumlahan, di mana 5 kali 4, penjumlahannya 4 sampai 5 kali. Oke, dan 5 kali 4 sama saja penjumlahan 4-nya sampai 5 kali. Nah, ini merupakan, dan ada lagi sistem terbaru menggunakan atau lebih lama sistem jari. Nah, sekali lagi, sistem perkalian, operasi perkalian juga merupakan hal yang tidak sulit bagi orang tua untuk memberikan pemahaman kepada anaknya tentang bagaimana memahami konsep-konsep perkalian. Ada konsep penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan omset, dan teknik-teknik seperti itu di dunia maya banyak sekali. Baik di buku teks maupun di sumber-sumber dunia maya melalui mesin pencari Google searching. Banyak yang bisa dilakukan. Orang tua bisa berkreasi. Orang tua bisa melakukan modifikasi terhadap bahan-bahan ajar tadi untuk berupaya memberikan pemahaman kepada anak-anak. Terutama anak-anak kecil, anak-anak SD, kelas 1, PAUD, dan seterusnya. Nah, berbeda halnya dengan pembagian. Saya coba searching pembagian di Google. Kebanyakan Google memberikan pemahaman langkah yang sering kita sebut dengan langkah coba-coba. Contoh misalnya 12 bagi 4. Nah, artinya berapa hasilnya adalah melakukan percobaan adalah 4 kali berapa yang menghasilkan 12. Nah, tentu ini merupakan suatu konsep yang membingungkan dan konsep yang mengharuskan anak-anak mempunyai daya ingatan yang kuat dan konsep yang minim untuk berpikir. Artinya hanya kuat pada daya ingat yang dilakukan. Nah, pada kesempatan ini kita coba memberikan masukan kepada orang tua, kita coba berikan masukan kepada guru-guru yang mengajar anak-anak SD kelas 1 PAUD. Kita memperkenalkan prinsip keadilan. Jadi kita beri nama
metode pembagian yang ingin kita bahas pada pertemuan kali ini, itu kita sebut dengan prinsip keadilan. Nah, prinsip keadilan itu dilatar belakangi oleh memberikan objek yang sama banyak. Artinya kita mengupayakan memberikan objek yang sama banyak. Adil. Adil dapat diartikan adalah sama banyak. Nah, bagaimana cara proses prinsip keadilan ini dalam menghitung pembagian? Kita akan lihat. Pertama, kita memiliki soal 12 bagi 4. Nah, 4 ini, 12 bagi 4 ini kita kategorikan kepada balok merah. Jadi, ada 4 balok. Ada 12 kelereng. Jadi kita akan mencoba 12 bagi 4. Jadi 12 kelereng ini tadi akan kita masukkan ke dalam 4 media. Apakah 4 balok kah, 4 ember, 4 piring, 4 gelas, terserah. Penting media. Nah, ada banyak kemungkinan 12 kelereng tadi dapat kita masukkan ke dalam 4 media tadi. Contoh misalnya media pertama ada 2 kelereng, media kedua ada 4 kelereng, media ketiga ada 4 kelereng, dan media keempat juga ada 4 kelereng. Dan seluruh kelereng dalam 4 media ini berjumlah 12. Nah, prinsip ini kita katakan tidak adil. Tidak ada keadilan dalam prinsip pembagian kelereng dalam 4 media pertama. 4 balok pertama. Nah, pada 4 balok kedua juga seperti itu. Tidak ada prinsip keadilan di dalamnya. Di mana balok pertama berisi 2 kelereng, balok kedua berisi 2 kelereng, balok ketiga 2 kelereng, dan balok keempat 6 kelereng. Artinya di sini juga tidak ada prinsip keadilan di dalamnya. Oleh sebab itu kita katakan bahwa baik 4 balok pertama dan 4 balok kedua yang akan kita isikan 12 kelereng tadi tidak ada prinsip keadilan di dalamnya. Nah, sedangkan pada 4 balok pada deret balok yang ketiga, jadi ada 4 media pada yang ketiga ini, kita lihat sama-sama. Jadi ada balok ke-1, 3 kelereng, balok kedua 3 kelereng, balok ketiga 3 kelereng, balok keempat 3 kelereng. Nah, artinya apa? Pada media 4 media di grup atau kelompok yang ketiga ini, artinya kelereng telah kita bagi secara adil, secara sama banyak ke dalam 4 media yang ada. Jadi tidak ada satupun balok atau media yang lebih atau kurang dari 3. Seluruhnya 3. Jadi kita lihat, kita dapat memahami bahwa 12 dibagi 4 ternyata adalah 3. Nah, ini kita sebut sebagai prinsip keadilan. Nah, apa yang kita ingin berikan pembelajaran bagi anak-anak? Kita akan menyisipkan muatan bagaimana berperilaku adil. Seperti apa adil itu dalam konteks matematik. Jadi, prinsip keadilan tidak hanya memberikan metode dalam membagi, tapi juga kita bisa memberikan muatan bahwa adil adalah sama banyak. Tidak ada yang boleh terlebih dan tidak ada yang boleh terkurang. Beda dengan 2 kelompok balok sebelumnya. Tidak ada di sini proses yang adil. Jadi sekali lagi kita berikan nama prinsipnya prinsip keadilan.
Di mana konsep ini adalah membagikan ke seluruh kelereng tadi kepada media yang telah diatur dalam pembagian yang diinginkan. Oke, kita lihat contoh berikutnya untuk lebih memahami dengan baik. Nah, kita sampai kepada 15 bagi 5. 15 bagi 5 artinya kita mempunyai ada drum 15 berwarna merah, ini ada drum, akan kita bagi ke dalam 5 media. Yang berwarna biru media 1, media 2, media 3, media 4, dan media 5. Nah, setiap media itu dapat secara adil kita isi 3 drum. Media 1 ada 3 drum, media 3, media 2 ada 3 drum, media 3 ada 3 drum, media 4 ada 4 drum, ada 3 drum, media 5 ada 3 drum. Artinya bahwa setiap media memiliki jumlah objek atau drum yang sama. Nah, jika ini terjadi, maka kita katakan bahwa 15 dibagi 5 itu adalah 3. Nah, tidak ada sebanyak 3 objek yang dapat kita masukkan ke dalam media ini, sehingga setiap media mempunyai jumlah yang sama. Tidak ada. Nah, ini merupakan suatu konsep yang disebut dengan prinsip keadilan. Jadi sekali lagi, melalui media ini, rumah singgah dan rumah sakit matematika mencoba memberikan gambaran kepada orang tua, kepada guru-guru tingkat dasar, guru-guru kelas 1, agar mempunyai gambaran, wacana untuk menyelesaikan operasi pembagian. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kalau tidak pembagi tadi tidak bisa dilakukan, artinya bagaimana kalau setiap media tadi tidak habis dibagi. Kita akan lihat contoh berikut. Oke, yang terakhir, kita akan lihat contoh terakhir. Nah, 11 dibagi dengan 3. Oke. Nah, 11 dibagi dengan 3, kita memiliki 3 media. Karena 11 bagi 3, ada 3 media. Nah, di mana 3 media ini hanya bisa diisi dengan objek atau balok yang sama banyak, tentu 3. 3, 3, 3. Kalau 4 tidak cukup, 4 tidak bisa 12. Kalau 3 dia 9, bersisa 2. Artinya apa? Untuk tingkat lanjut, ini tentu saja pelajarannya bukan untuk anak kelas 1, tapi untuk kelas tingkatan dasar berikutnya. Tentu dia bersisa. Nah, sisanya ada 2 balok. Nah, 2 balok ini juga akan dibagi ke dalam 3, sehingga akhirnya adalah hasil dari 11 bagi 3 adalah 3, 2/3. 2 ini adalah sisa balok yang dihasilkan dari sisa dari objek yang telah kita lakukan proses keadilan. Ingat, proses keadilan adalah memasukkan objek ke dalam pembagi yang diinginkan untuk objek yang sama banyak. 11 bagi 3 artinya ada 3 media yang akan kita isi objek yang sama banyak. Kalau kita isi 2, masih berlebih. 2, 2, 2, masih berlebih. Kalau kita isi 4, 4, 4, 4, tak mungkin. Lebih 1. Maka yang paling dekat adalah 3. 3, 3, 3. Dan akan menyisakan 2 balok. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 dari proses
dari prinsip keadilan, 2 adalah sisa, dan 2 ini akan kembali kita bagi menjadi 3. Bukankah ini hal yang luar biasa menurut saya? Para orang tua, para guru di sekolah dasar akan memiliki warna yang lain, akan memiliki variasi yang dapat mereka gunakan untuk mengajar anak-anak mereka, terutama anak kelas 1 maupun PAUD, bagaimana melakukan pembagian dengan prinsip keadilan. Ingat, prinsip keadilan adalah membagi objek sama banyak kepada media yang membagi, yang dijadikan sebagai pembagi. Ini merupakan suatu konsep yang sangat baik, yang dapat dilakukan oleh orang tua di rumah. Orang tua dapat melakukan variasi pemikiran, dapat memberikan warna, atau ada pilihan lain yang dapat diambil untuk memahamkan kepada anak-anak tentang metode pembagian. Prinsip keadilan yang kita perkenalkan pada petang ini adalah banyak muatan positif yang bisa diberikan kepada anak ketika kita memberikan ilmu tentang pembagian. Betapa pentingnya adil itu. Yang dimaksudkan dengan adil dalam konteks ini adalah membagi sama banyak. Tidak boleh ada yang terlebih dan tidak boleh ada yang terkurang. Saya rasa pertemuan kali ini cukup sangat menarik untuk dipahami dan bisa dicoba untuk di rumah. Lihat berkali-kali video ini, dipahami, dilihat, dan jika bermanfaat akan menjadikan suatu berkah kepada rumah singgah dan rumah sakit matematika. Oke, terima kasih. Sebelum kita tutup, kita akan lihat sekali lagi prinsip awal dari proses atau prinsip keadilan dalam menyelesaikan pembagian. Pembagian proses keadilan adalah membagi objek ke dalam media. Media adalah yang menjadi pembagi. Jadi 12 bagi 4 artinya kita memerlukan 4 media untuk memasukkan kelereng tadi, sehingga dalam setiap media itu terisi jumlah kelereng yang sama banyak. Oke, jadi prinsipnya adalah memasukkan objek ke dalam media sehingga media tadi memiliki objek yang sama banyak. Kalau tersisa, itu merupakan teknik yang untuk tingkatan yang lebih tinggi lagi dan telah kita jelaskan di sesi yang terakhir. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada orang tua maupun guru-guru di tingkat dasar, terutama dalam memahami, memberikan ilmu wawasan kepada anak didik, bagaimana cara prinsip keadilan menyelesaikan pembagian. Dan dengan catatan bahwa akan lebih menarik prinsip keadilan ini diterangkan kepada anak jika diberikan muatan tentang perilaku yang harus mereka miliki, bahwa prinsip keadilan tersebut harus ada dalam diri mereka. Prinsip keadilan dapat sederhana digambarkan kepada membagi sama banyak. Jika mendapat hadiah atau pemberian dari seorang untuk diberikan kepada kawan-kawan, pastikan prinsip keadilan itu melekat kepada mereka. Dan insya Allah jika mereka adil, dan jika kelak mereka menjadi pemimpin, mereka telah mempunyai fondasi yang baik dalam memahami prinsip keadilan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kita akan jumpa kembali pada sesi-sesi berikutnya
terutama dalam rangkai rumah singgah dan rumah sakit matematika, membangun matematika Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.